Halo, assalamualaikum, apa kabar sana family? Jumpa lagi di kebunku. Hari ini kita mau berbagi cerita apa ya sana family? Hari ini kita mau berbagi cerita tentang ini sana family. Perawatan rutin pada pohon alpukat. Jadi ada beberapa perawatan rutin pada pohon alpukat ya sana family. Selain pemupukan, penyiangan, penyemprotan insek maupun fungi ya, pada tanaman kita juga melakukan ini sana family, pruning juga tidak bisa kita kesampingkan. Itu juga masuk dalam jadwal rutin pemeliharaan tanaman sebelum berbuah ya sana family. Nah, hari ini kita mau berbagi cerita tentang pruning ini sana family. Alpukat Miki sudah kelihatan gondrong nih. Kita mau melakukan pemangkasan pada ranting-ranting yang tidak perlu. Sebenarnya ranting-ranting tersebut sih bisa rontok sana family dengan sendirinya, tapi kita membantu proses, mempercepat proses agar ranting tersebut agar unsur haranya tidak terbagi ya, tidak terbagi ke ranting yang tidak diperlukan, karena nanti akhirnya ranting tersebut juga akan merontok ya, seperti ini juga akan merontok. Nah, ini juga telat, harusnya kemarin sudah kita pangkas. Ini juga kita pangkas, tapi ini ada label penyambungan alpukat kemarin ya, alpukat yang kita sambung susu. Oke, nanti kita pindahkan saja labelnya ini. Oke, kita pangkas. Nah, ranting-ranting seperti apa sana family yang harus kita buang? Nah, seperti ini sana family. Ini ranting yang menjuntai ke bawah ini kan kecil. Ini juga nanti kalau tidak kita pangkas dia akan rontok seperti ini. Nah, ini silang hitam ya. Nah, dia akan lepas dengan sendirinya. Oke, kita pangkas ngepres saja sana family, jangan disisakan. Kalau disisakan nanti terjadi prosesnya agak lama ya. Proses menunggu dia kering dulu baru dia akan lepas dan menutup. Jadi lebih bagus kita potong ngepres. Ini nanti akan langsung menutup. Nah, ini sana family kita potong saja. Jangan dijadikan entres ya sana family. Ranting-ranting yang seperti ini tadi, ini tidak bagus kalau kita jadikan entres. Ini salah satu penyebab pohon alpukat yang kerdil ya, dari ranting-ranting seperti yang ini tadi, seperti ranting-ranting yang menjuntai gini, ranting tersier lah ya. Jadi kalau mau mengambil entres, lebih bagus mengambil entres yang sehat, yang di luar tajuk ya. Ya, kalau bisa yang mengarah ke atas seperti ini. Nah, ini kalau sudah tua boleh diambil ya. Sekalian kita potes pucuk. Nah, potes pucuk itu lebih bagus ranting tua ya. Kalau mau membuat rantingnya lebih dari 2 agar menjadi banyak ranting muncul tuh, ranting yang dipotes dan yang tua, jangan yang muda begini. Nah, keuntungannya kalau kita ambil ranting tua seperti ini misalnya, ujung rantingnya bisa kita jadikan bahan entres untuk menyambung alpukat ya sana family. Jadi seperti itu. Oke, kita kembali ke pemangkasan ranting-ranting seperti apa yang akan kita buang. Nah, seperti ini juga sana family. Ini mengarah ke dalam ya. Ini kita buang saja. Jadi yang kita pelihara dahan utamanya, ini kan ada dahan utama nih. Ini 2 ya. Nah, ini yang kita pelihara. Nah, untuk ranting-ranting yang kecil-kecil begini kita buang saja. Nanti biarkan di ujung yang menjadi dahan-dahan ya, kita buang. Oke, termasuk ini juga kita buang. Nah, naik ke atas lagi banyak ya sana family yang mesti kita bersihkan. Ini bisa kita potes, kita tarik saja. Kita telusuri setiap cabang-cabang sana family. Kita cek, kita buang ranting-ranting yang kecil tadi, yang menjuntai ke bawah, yang kecil, kemudian yang mengarah ke dalam ya, itu yang kita kurangi atau kita buang saja langsung. Yang mengarah ke dalam seperti ini sana family. Nah, ini kan dia kan di dalam ini kan jangan sampai ada dahan, karena rantingnya ini nanti akan terlindungi cahaya matahari dan dia tidak akan tumbuh maksimal. Kita buang saja ini. Nah, ini juga. Nah, ini kan mengarah ke dalam nih, kita buang. Oke, ini juga.
kecil-kecil begini bisa kita potes langsung. Nah, yang begini juga nanti dia akan lepas dengan sendiri saudara pemilih, seperti ini ya, seperti ini saudara pemilih. Nah, ini ranting kecil begini dia tidak akan tumbuh, dia akan mati, dia akan kering, itu yang akan kita buang agar pohonnya nanti kokoh sehat ya saudara pemilih pertumbuhannya seperti ini. Nah, ini tidak akan, ini tidak kita buang, dia nanti akan lepas dengan sendirinya ya saudara pemilih. Nah, banyak nih, dapat sekalian ini alpukat Mickey. Alpukat Mickey sudah umur 2 tahun kali ya, saya lupa juga nih, dulu bibitnya kecil ya, kecil. Oke, nah bibit kecil yang kita tanam ukuran berapa dulu, 70 cm lah kurang lebih ya. Nah, ini yang menjuntai ke bawah juga kita buang. Oke, nah ini juga saudara pemilih, ini coba kita tarik saja deh, sudah lepas. Ini kita buang sampai dia menemukan dahan ya. Nah, ini dahan. Oke, ini kenapa ini dahan, ini kita pelihara, yang kecil begini kita buang saja. Nah, ini dahan, ini kan besar nih. Nah, seperti ini kita biarkan. Ini tadi kelewatan satu. Oke, kita cek lagi dahan yang ini. Ini kita buang, kita kurangi, kita buang. Kita cek lagi dahan satunya. Jadi ya kita mengeceknya dahan per dahan ya saudara pemilih. Nah, ini menjuntai ke bawah nih saudara pemilih. Ini kita buang saja. Oke, ini yang kecil-kecil buang saja. Oke, nah ini juga, ini saudara pemilih dapat dilihat ini kecil dan menjuntai ke, ini boleh besar. Nah, yang menjuntai ke bawahnya yang kita buang, kita pelihara yang ke atasnya begini saja. Oke, ini oke. Mana lagi ya, kita pindah lagi ke sini. Nah, ini juga kita buang. Kita enak melihatnya dari dalam ya saudara pemilih, kalau dari luar begini agak membingungkan. Coba kita masuk lagi ke dalamnya. Oke, nah oke, seperti ini saudara pemilih. Ini kelewatan satu. Nah, ini juga. Nah, seperti ini saudara pemilih yang dimaksud, yang mesti kita buang. Yang kecil-kecil begini, kecil-kecil begini. Nah, ini kan dahannya nih. Ini dahan ya. Ini dahan, ini dahan, ini dahan. Ini ranting-ranting kecil begini yang kita buang. Oke, kita cek lagi, kita lihat. Dan untuk proses begini tidak bisa sekali dua kali ya saudara pemilih. Nanti biasanya setelah kita pangkas begini akan muncul tunas-tunas air, tunas-tunas air yang mengarah ke atas, bukan dari ranting ya, bukan dari dahan. Nah, seperti ini kan, nanti ini akan rontok ya. Ini telat, sebenarnya telat, harusnya kita bisa memangkasnya dari awal ya. Nah, ini kecil dan dia mengarah ke dalam, kita pangkas juga. Oke, ini juga. Jadi kalau kita mau ambil entres, jangan dari hasil pangkasan ini ya saudara pemilih, nanti pertumbuhannya kurang bagus ya. Mungkin salah satu penyebab bibit alpukat yang stagnan itu, mungkin salah satunya entresnya yang dari itu tadi. Harusnya kita ambil dari ini, cabang-cabang yang segar-segar begini. Tapi nanti setelah ini tua ya, setelah tua kalau kita mau melakukan pemotesan untuk pembentukan cabang, nah kita pangkas, kemudian kita jadikan bibit bahan entres ya. Oke.
Oke, sanak family, seperti dilihat sekarang pokoknya sudah sedikit agak lega ya. Sudah sedikit agak lega, tidak rimbun seperti tadi lagi. Oke, sanak family, sekian dulu untuk cerita hari ini. Ini hanya sekedar berbagi cerita saja, bukan berbagi pengalaman ya sanak family. Saya juga masih mencari pengalaman. Ini sekedar cerita yang saya lakukan hari ini di kebun saya. Oke, sanak family, sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini ada manfaatnya. Yang ingin belajar bersama, yuk kita sama-sama belajar di channel ini. Ilmu dapat kita peroleh dari siapa saja, pengalaman bisa kita dapatkan dari mana saja. Jangan takut mencoba, kita coba, kita bisa.